Halo teman-teman, di video ini kita akan belajar cara menyimpan data ke Firebase Firestore menggunakan aplikasi Flutter. Jadi yang pertama kita ini matiin dulu ya. Terus kita ke terminal lagi, kita tambah package yang namanya Cloud Firestore. Seperti ini, Firestore, enter. Setelah itu sudah berhasil, kita masuk ke Firebase Console-nya lagi. Kita pergi ke build, lalu Firestore database. Kita tunggu. Oke, kalau udah akan muncul seperti ini, langsung aja kita create database-nya. Terus di sini disesuaikan aja location-nya. Kalau bisa sih yang terdekat dari kita ya, karena kita ini di Indonesia, jadi yang terdekatnya itu adalah Asia Southeast 2 yang Jakarta. Kita next. Di sini kita karena lagi belajar, kita start in test mode dulu aja ya. Kita create. Kita tunggu lagi proses create Firebase Firestore database-nya. Oke, kalau udah tampilannya akan seperti ini. Kalau sudah seperti ini berarti Firestore database-nya sudah berhasil terbuat ya. Sekarang kita balik lagi ke Visual Studio Code, kita balik ke codingan. Selanjutnya kita bikin dulu untuk file barunya ya, untuk yang menangani si Firestore itu. Kita klik, kita bikin file baru namanya firebase form.dart. Seperti itu, kita close yang lain, kita bikin stateful. Nah, firebase form gitu ya. Terus kita bikin controller. Yang pertama, controller. Kita di sini akan menyimpan nama dulu aja ya. Kita yang simple dulu. Kita bikin controller text editing controller seperti ini. Lalu kita bikin fungsi untuk menyimpan ke Firebase Firestore-nya. Save name seperti ini, asynchronous. Lalu final name sama dengan kita ambil dari name controller.text karena kita akan menyimpan nama ya. Terus di sini kita cek jika namanya itu kosong, kita nggak ngebalikin apa-apa. Tapi kalau nggak kosong, kita akan masukin ke Firebase Firestore. Firebase Firestore instance collection. Nah, nama collectionnya ini apa? Ini harus disesuaikan ya, harus relevan. Kita di sini mungkin bisa users dulu gini aja. Terus kita add seperti ini. Terus kita masukin data-datanya. Seperti ini, kita masukin nama dan juga date time misalkan gitu, timestamp gitu ya. Misalkan field value sama dengan server timestamp. Titik koma seperti ini. Setelah itu setiap sudah berhasil nge-save, kita clear juga controllernya supaya jadi kosong lagi. Terus kita tambahin snack bar untuk menginformasikan bahwa datanya berhasil tersimpan. Show snack bar. Terus snack bar yang simpel aja ya. Snack bar, content text, data berhasil tersimpan. Titik koma di bawah. Di sini kita kasih pengecekan seperti ini supaya dia hilang ya ini warningnya. Oke, sekarang kita lanjut ke tampilannya. Kita bikin di sini scaffold seperti biasa, kerangkanya kita kasih app bar, title, text, Firestore misalkan Firestore form gitu. Terus kita lanjut ke bodinya juga seperti biasa kita kasih padding @all 20. Lalu childnya kita isi kolom ya, kolom seperti ini. Pertama text field controller ace. Controller ambil dari name controller. Terus decoration, input decoration seperti biasa, label text, masukkan nama seperti ini.
Lalu kita kasih jarak dulu sebesar 20 tingginya ya. Lalu bikin button untuk fungsi dari save name yang tadi udah kita buat. Kini tag simpan ke Firestore, misalkan kayak gitu ya. Terus udah sih, harusnya kayak gini doang. Sesimpel ini, tinggal kita coba jalanin aplikasinya apakah sudah berhasil atau belum. Kita run seperti biasa, kita tunggu. Oke, di sini udah muncul ya, cuman kita ganti dulu tampilannya, atau kita tambahin aja deh di Firebase di outscreen ini, kita tambahin button lagi yang mengarahkan ke si Firebase form ya, Firebase form. Biar kita nggak usah ganti di main.dart-nya. Di sini kita ganti menjadi seperti ini, kita navigasikan ke halaman Firebase form yang tadi kita udah buat. Context return Firebase form. Titik koma, selesai. Kita sambil buka ya, takutnya ada error atau apa, kita kecilin. Kita pencet Firebase form, maka akan pindah ke halaman yang tadi udah kita buat. Sekarang kita coba masukin namanya Budi gitu ya misalkan, terus kita simpan ke Firestore. Nah, di sini udah muncul snack bar-nya, data berhasil tersimpan. Tinggal kita cek di Firebase-nya apakah sudah tersimpan atau belum. Kita coba refresh. Harusnya ntar ada collection user. Nah, di sini udah muncul ya collection user, ini ID-nya, namanya Budi, timestamp-nya seperti ini. Terus misalkan kita ganti jadi kita tambah lagi Agus misalkan gitu ya. Simpan ke Firestore, kita minimize. Nah, di sini langsung bertambah juga Agus dengan tanggal sekian. Oke, teman-teman, sekarang kita udah berhasil menyimpan data dari Flutter ke Firebase Firestore. Sesimpel itu kan. Di video berikutnya kita bisa lanjut belajar untuk menampilkan data dari Firestore ke aplikasi Flutter-nya. Oke, see you in the next video.